Alhamdulillah alladzi faddala yawmal jum'ati ala sa'iril ayyamil usbu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu siwahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walau karihal musyrikuuna iyyahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Kampus IAIN Zawiyah Berkala Langsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang khatib hormati. Sebagai awal kata, selaku khatib yang selalu berdiri di atas mimbar ini tidak lupa-lupanya setiap Jumat berpesan kepada kita semua di awal muqaddimah agar marilah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian aplikasi di lapangan adalah biimtisalil awamiri wa jtinabin nawahi, mematuhi, menjunjung, mentaati segala perintah, baik itu perintah Allah sebagai amar lil wujub, begitu juga perintah Rasul sebagai amar lil adab, dan sebaliknya juga berusaha menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah, begitu juga larangan-larangan Rasul. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum saya membacakan rukun 5 dalam doa al-khutbah secara berturut-turut, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak kita semua mengambil muhasabah, menggali sedikit ayat yang termaktub dalam Quran surat 11, surat yang ke-11, yakni surat Hud. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi di awal muqaddimah, bisa disimak, dilihat dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-82. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua penyakit masyarakat yang dua penyakit ini sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu, yang muncul kembali, kalau istilah orang di media internet, muncul kembali menjadi viral sosial. Tapi ini bukan viral sosial, bukan video viral, tapi memang menjadi fakta di lapangan alam nyata yang bergejolak di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Yang pertama, penyakit masyarakat yang pernah terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, dan yang kedua adalah penyakit masyarakat yang pernah terjadi pada kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Inilah yang ingin Khatib sampaikan sebagai kita mengambil iktibar. Sebagai referensinya Quran surat Hud ayat 69 sampai 76, kemudian surat Hud ayat 85. Dan tidak mungkin saya bacakan satu persatu ayat ini, tapi setidaknya dengan saya sampaikan bisa menjadi referensi awal dalam penyampaian tausiah yang sangat singkat di siang yang berbahagia ini. Dan insya Allah dengan penyampaian ini kiranya nanti bisa menjadi mau'izah, menjadi iktibar kepada kita semuanya untuk sama-sama kita mengambil sikap dan tindakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika Allah pernah mengutus serombongan malaikat untuk menjumpai dua orang rasul dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Lut alaihissalam. Dua orang rasul dalam waktu yang bersamaan tapi tempat yang berbeda. Karena memang sudah difitrahkan oleh Allah pada zaman dahulu banyak rasul-rasul diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini dalam tugas tupoksi yang sama tapi wilayah kerja yang berbeda. Contohnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam. Siapa Nabi Lut? Hadirin sidang jamaah. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang saudara. Yang pertama Ibrahim bin Azar, yang kedua Nahur Haran bin Azar, dan ketiga Nahur bin Azar.
Nabi Ibrahim mempunyai seorang adik bernama Haran, dan Haran mempunyai seorang anak bernama itulah Nabi Lut alaihissalam. Jadi antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu adalah saudara. Artinya Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, malaikat turun menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah pesan yang sangat membahagiakan atau bergembira. Apa pesannya? Di mana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah sampai usia tua tidak mendapatkan anak, sedangkan Nabi Ibrahim kepingin punya anak. Dan sebelum itu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan mendapatkan seorang anak, itulah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail lahir, suatu ketika malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan sebuah kabar gembira bahwa Siti Sarah akan mengandung, mengucapkan selamat. Berkali-kali dalam ayat Al-Quran tersebut ucapkan selamat wahai Nabi Ibrahim, selamat Anda Ibrahim. Nabi Ibrahim terheran-heran, kenapa kamu ini kok tiba-tiba mengucapkan selamat? Oh, ternyata Siti Sarah bakal dikaruniai oleh Allah seorang bayi, itulah Nabi Ishaq alaihissalam di akhir dunia. Di tengah-tengah perbincangan antara malaikat selaku tamu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, merambatlah cerita kepada Nabi Lut alaihissalam. Di daerah Sodom sana, saya prihatin kepada sekeponakan saya Lut alaihissalam. Umat Nabi Lut alaihissalam sangat batat-batat. Saya prihatin kepada keponakan saya, tidak seperti umat saya. Bagaimana kira-kira ini wahai para tamu saya? Begitulah kira-kira perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat yang menyamar sebagai laki-laki selaku tamu Nabi Ibrahim. Hadirin sidang jamaah, apa kata para malaikat? Justru itulah wahai Ibrahim, kedatangan kami ke bumi pada malam hari ini. Selain menjumpai Anda, kami sebentar lagi akan pergi menjumpai keponakanmu, yaitu Nabi Lut alaihissalam di negeri Sodom sana. Singkat cerita, selesai pertemuan dengan Nabi Ibrahim, berangkatlah rombongan sampai di rumah Nabi Lut alaihissalam. Tetapi hadirin sidang jamaah, suasana di lapangan ketika malaikat berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim dengan di rumah Nabi Lut alaihissalam sangat berbeda sekali. Sebagaimana kita ketahui, malaikat diutus oleh Allah menjelma sebagai seorang manusia biasa, laki-laki yang tampan untuk menjumpai para rasul-rasul Allah. Begitu tamu masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam, di luar sudah ramai, sudah dikepung rumah Nabi Lut alaihissalam. Siapa yang mengepungnya? Bukan kaum perempuan, tapi adalah kaum laki-laki. Kenapa mereka mengepungnya? Mereka mengatakan, mereka teriak, wahai Lut, keluarkan tamumu itu kepada kami, serahkan kepada kami. Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, kau inilah putri-putri yang cantik menurut kalian, bahkan bila perlu anak-anak gadisku kurelakan untuk kalian nikahi. Jangan kalian lakukan perbuatan ini. Apa kata umat Nabi Lut alaihissalam? Kami tidak mau dengar wahai Lut, pokoknya keinginan kami harus Anda tunaikan. Kalau Anda tidak mengeluarkan tamu-tamu Anda serahkan kepada kami, maka kami akan menghancurkan rumahmu dan merebut tamu-tamu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, berulang kali Nabi Lut alaihissalam jawab, tolong jangan permalukan saya, jangan hinakan saya di depan tamu-tamu ini. Tetapi kaum Nabi Lut alaihissalam dengan nafsu beringasnya, mereka tetap tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan terakhir kali hadirin, karena Nabi Lut sudah tidak tenang pikirannya, sudah cemas wajahnya, ternyata barulah tamu-tamu tadi yang dikira Nabi Lut adalah laki-laki biasa yang datang dari negeri jauh, barulah mengatakan yang sebenarnya. Tenang wahai Nabi Lut alaihissalam, tak akan mungkin mereka dapat menarik kami, merampas kami dan memperlakukan kami seperti keinginan mereka. Kami ini para malaikat wahai Nabi Lut alaihissalam. Terkejut Nabi Lut. Bila Anda malaikat, apakah tujuan gerangan Anda di rumah tengah malam datang ke rumah saya? Nah, itu dia wahai Nabi Lut. Kami datang kemari untuk menyampaikan pesan kepada Anda, pesan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan disimak dalam Quran surat Hud ayat 81, apa kata malaikat?
Fa'asri bi ahlika bi iqin minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Wahai Nabi Lut, kedatangan kami kemari malam ini juga, tinggalkan kampung ini, tinggalkan desa ini, bawa semua keluargamu, putri-putrimu, bawa semua pengikut-pengikutmu yang beriman kepadamu, jangan sampai ada tinggal satu pun kecuali yang boleh tinggal adalah istrimu. Kenapa? Karena istrimu akan diazab sebentar lagi bersama mereka-mereka yang ada di luar rumahmu ini. Sekarang sudah dekat waktu subuh, cepat keluar dari sini wahai Nabi Lut alaihissalam, bawa mereka semua. Itulah pesan yang dikirim oleh Allah lewat malaikat untuk Nabi Lut, pesannya supaya hijrah meninggalkan kampung. Tengah malam Pak datang. Antara tengah malam dengan sepertiga akhir malam itu tidak lama interval waktunya. Makanya sampai dikatakan alaisa subuh biqarib, bukankah ini sudah dekat waktu subuh? Cepat segera tinggalkan kampung ini. Fa'asri segera. Hadirin sidang jamaah juga kata Allah. Begitu Nabi Lut alaihissalam berangkat meninggalkan desa itu bersama sedikit orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut, bersama keluarganya kecuali istrinya, terjadilah apa yang Allah lukiskan dalam Al-Quran sebagaimana yang saya bacakan dalam Al-Muqaddimah tadi. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika tiba perintah Allah untuk menurunkan bala, Allah angkat bumi, dibalikkan oleh Allah, yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah. Lalu kemudian wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka dengan hujan batu yang sangat panas secara bertubi-tubi. Musnah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kenapa begitu azabnya? Kok bisa dibalik? Seharusnya yang di bawah ke bawah, yang di atas ke bawah, di atas, tapi dibalik. Safilah, jangan aliyaha safilah, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas, sesuai dengan penyakit terbalik. Fitrahnya Allah fitrahkan waja'alnakum azwaja wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kaum berpasang-pasang, laki-laki pasangan perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Tapi yang mereka inginkan dan menjadi fenomena sekarang, penyakit yang pernah terjadi pada umat Nabi Lut alaihissalam belum pernah terjadi sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, baru terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Itulah penyakit terbalik. Laki-laki suka sama laki-laki. Mereka ingin kawin sejenis. Mereka ingin supaya komunitas mereka itu disahkan oleh agama. Persis seperti sekarang ini, sejak tahun 2016 muncul komunitas-komunitas yang ingin kawin sejenis, dan mereka ingin diberikan payung hukum untuk hidup di negara Republik Indonesia ini, atau yang kita istilahkan dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sesuai dengan gender mereka, LGBT. Penyakit seperti ini hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam psikologi namanya homoseks, dalam kitab namanya liwat yang dosanya lebih 2 kali lipat daripada zina. Apakah ini disahkan di negara Republik Indonesia ini? Boro-boro disahkan hadirin sidang jamaah Jumat, baru dibahas sedikit saja di Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang kemarin, langsung dinampakkan oleh Allah badan. Itu baru dibahas karena ada beberapa fraksi yang setuju mendukung LGBT di Indonesia. Langsung terjadilah gempa bumi kemarin sekitar bulan Desember di daerah Pulau Jawa, Jakarta dan sekitarnya. Baru 3 hari setelah dibahas secara diam-diam di mahkamah. Bapak-bapak tentu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sejarah membuktikan betapa Allah memusnahkan kaum-kaum terdahulu, tak kalah hebatnya dimusnahkan Allah kaum Nabi Lut, seperti kaum Samud dan kaum Ad. Tak kalah hebat. Bayangkan Pak, belum pernah kita melihat bumi diangkat ke langit, setelah diangkat dibalikkan sehingga bergelimpangan jatuh ke bawah dan dihujani dengan batu-batu yang panas secara bertubi-tubi, hancur sesuai dengan dosa. Ini yang pertama, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang kedua, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan adalah Quran surat Hud ayat 85. Nabi Shu'aib alaihissalam, sebagaimana kita ketahui dalam kitab Qisasul Anbiya, tupoksi kerjanya adalah di negeri bernama Madian.
Ayat 84 surat Hud menceritakan bahwa penyakit masyarakat di Madian boleh dikatakan hampir 75% pekerjaan mereka berdagang, tijarah. Apa yang terjadi dalam tengah-tengah perdagangan ini? Banyak terjadi kecurangan-kecurangan para pedagang-pedagang. Apa itu curang? Wailul lil mutaffifin. Celaka besar kepada orang-orang yang curang. Apa makna curang? Alladzina idza ta'u 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila belanja meminta kepada orang lain supaya takaran yang dia beri terima itu pas. Sukatannya pas, takarannya pas ketika dia belanja. Tapi ketika dia menjual, wa idza kaluhum aw waznuhum yukhsirun. Apabila giliran dia menjual untuk menimbang untuk orang lain, yukhsirun dia. Di tafsir Al-Qur'an mengatakan yang kisul kailah aw mengurangi sukatan dan mengurangi timbangan. Ini salah satu fenomena yang muncul, penyakit kaum Nabi Shu'aib muncul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad ini, Pak. Dua penyakit ini sama-sama menimbulkan dosa besar dan sama-sama menimbulkan bencana Allah Ta'ala. Khatib sudah pernah melakukan suatu fakta di lapangan, membeli 1 kilo minyak goreng di sebuah kios. Ketika saya bawa ke rumah, saya timbang, bukan 1 kilo, Pak, 9 ons. Lalu saya catat dalam catatan pribadi saya. Besoknya sengaja saya beli gula pasir di situ 1/2 kilo. Saya bawa ke rumah, saya timbang lagi di rumah. Biasanya gula pasir sudah ditimbang duluan, maka kita berbaik sangka terus, kita beli, kita bayar. Ketika timbang di rumah 4,5 ons. Berarti setiap pembelian 1 kilo dia potong 1 ons. Setiap setengah kilo dia potong 1/2 ons. Yang 1/2 ons itulah hasil keuntungan yang sifatnya riba, yang hukumnya haram. Dia dapat 2 keuntungan. Selain 2 keuntungan harga pasar, dia mendapatkan keuntungan yang haram. Kenapa terjadi demikian? Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Shu'aib ketika mula-mula berdakwah ke Madian, kita lihat dalam Quran surat Hud ayat 84 dan 85. Apa pesan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Shu'aib? Wala tamqusul mikyala wal mizan. Jangan kamu kurangi sukatan dan timbangan. Dan ayat itu disandingkan dengan berimanlah kalian kepada Allah dan jangan kurangi sukatan. Apa hubungannya beriman kepada Allah, sembah Allah dengan sukatan? Orang yang beriman tidak akan melakukan pengurangan dalam sukatan. Tapi kadang-kadang orang yang beriman juga perlu diingatkan. Kadang-kadang godaan keuntungan dunia nafsunya lebih dominan. Maka pada ayat 84, ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti. Wahai kaumku, tunaikanlah, adillah kamu, cukupkanlah takaran dan sukatan. Setelah ditelaah, ternyata suatu hari pernah saya beli timbangan di satu toko dan pemilik toko tidak kenal saya karena saya tidak pakai peci, tidak pakai seperti ustaz seperti ini, dan saya juga tidak kenal mereka, si pemilik toko. Beli timbangan, setelah saya tawar-menawar, sepakati harga sekian, tapi belum saya bayar. Harga sudah disepakati, tapi belum cash, belum saya keluarkan duit. Masih lihat-lihat dulu kira-kira mana yang lebih cantik, mana yang lebih menarik. Tiba-tiba ditawarkan, Pak, ini timbangan untuk jualan atau untuk di rumah? Langsung saya jawab sesuai dengan tujuan niat saya, ya untuk di rumah. Memang untuk di rumah, timbangan kecil bukan besar. Tetapi hadirin sidang jamaah, setelah saya berpikir, kontak batik lah. Kok ditanya ya? Hak waktu itu dalam pikiran saya, mungkin kalau dibilang untuk jualan, siapa tahu ada harga korting lebih murah. Tapi saya sudah komitmen tetap mengatakan harga untuk keperluan di rumah, walaupun harga sudah disepakati. Karena saya penasaran, hadirin sidang jamaah, lalu saya tanya setelah saya bayar, Pak, tadi kenapa ditanya? Emangnya apa urusannya kira-kira? Kok ditanya untuk jualan atau untuk di rumah? Lalu apa kata si pemilik toko? Hadirin sidang jamaah, tidak. Kalau Bapak untuk jualan, ya itu pun kalau mau ada tawaran jasa dari saya, bisa kita olah timbangannya 1 kilo menjadi 9 ons. Tetap jarumnya 1 kilo, tapi kekuatan itu tetap 9 ons. Ya tergantung si pembeli lah, sesuai di sana. Ada yang 1,5 ons, ada yang setengah ons, ada yang 1 ons. Bayangkan Pak, ini sebuah rahasia aib yang mudah-mudahan tidak saya sebutkan. Siapa kios minyak goreng tadi, siapa toko tidak saya ceritakan karena mereka sudah bertaubat, mungkin sudah tidak melakukan lagi. Tapi inilah sebuah fakta kecil
tidak mengatakan apakah setiap semua penjual seperti ini, tapi inilah suatu perbuatan dosa yang terselubung yang mengakibatkan kerugian orang lain, dan ini adalah merupakan kerusakan yang menimbulkan bencana dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kaum Syuaib adalah orang-orang yang curang dalam berdagang berjualan. Apa yang terjadi hadirin sidang jamaah? Berkali-kali Nabi Syuaib digambarkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 85, 86, 87 dan seterusnya. Tapi apapun mereka tidak mau dengar, tidak patuh terhadap perintah Nabi Syuaib. Yang terjadi hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, terjadilah pembinasaan Allah kepada kaum Nabi Syuaib. Pertama diturunkan suara guntur yang sangat keras sampai pecah gendang anak telinga mereka. Setelah itu digoyang oleh Allah Ta'ala bumi. Terjadilah gempa bumi yang tidak bisa dideteksi dengan skala Richter apapun. Hancur semuanya, terpuruk semuanya, musnah kaum Nabi Syuaib. Dosanya adalah pedagang yang curang atau tidak jujur. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah dua penyakit yang muncul di fenomena di tengah-tengah zaman sekarang, yang mudah-mudahan mungkin apabila di antara kita jangan sekali-kali coba bermain api untuk meniru kedua penyakit masyarakat ini dan memberikan peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dua macam ini di antara sekian banyak perbuatan-perbuatan yang maksiat yang lainnya. Semoga kita terhindar daripada kedua perbuatan tersebut, karena itu adalah amalan yang nista yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain menimbulkan kerugian manusia, menimbulkan kerusakan sistem, juga menimbulkan kerugian kepada seluruh manusia dan akibat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencegah dan memerangi dua penyakit masyarakat yang saya sebutkan tadi dan tidak terjadi di kalangan keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin manḍud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.